عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى والدينا وأولادنا ومشايخنا ومعلمينا، وإلى أولياء المقربين برها وبحرها، وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد وأصول فروعهم. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul muhtaramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dipertemukan Allah dalam majlis ilmu, dalam majlis thalabul ilmi. Berharap mudah-mudahan yang hadir kita senantiasa mendapatkan rahmat, nazarah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pun mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang sama kepada keluarga kita dan seluruh anak keturunan. Dijadikan amal-amal kita sebagai pemberat timbangan kebaikan bagi orang-orang terdahulu. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah dimuliakan Allah, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hikam haddadiyah. Tetapi malam hari ini kita akan sedikit mengulang apa yang telah kita bahas pada waktu-waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, in syi'ta an takuna hurran fatruk kulla amrin, in lam tatrukhu ikhtiyaran taraktaha ittiraran atau taraktahu ittiraran. Jika engkau ingin menjadi orang yang merdeka, fatruk kulla amrin, maka tinggalkan segala perkara atau lepaskan dirimu dari belenggu-belenggu perkara. In lam tatrukhu ikhtiyaran, dikarenakan jikalau engkau tidak meninggalkannya dengan ikhtiyaran atau pilihan darimu, taraktahu ittiraran, niscaya engkau meninggalkannya ittiraran, dalam kondisi terpaksa. Maka di maqalah ini kembali kita sedikit mengulang, mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang hurrun atau hurran, jamaknya ahrar, orang-orang yang merdeka. Maka kita harus lepas dari belenggu kumpungan-kumpungan, terutama hubbud dunya, terutama kecintaan kita terhadap dunia. Maka dikatakan oleh para ulama, orang yang merdeka itu bahwa an takhruja 'anid dunya qabla an takhruja minad dunya, bahwa engkau keluar
dari dunia sebelum engkau meninggalkan dunia. Artinya kita sebagai seorang yang beriman, tentunya kita banyak pernak-pernik, di antaranya hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Kita kalau laki-laki dibuatkan cinta terhadap lawan jenis, kemudian cinta terhadap anak-anak, kemudian cinta terhadap harta benda, terhadap peliharaan, kepada misalnya kepada sawah, kebun, mungkin termasuk di dalamnya misalnya ikan yang ada, kolam yang ada ikannya misalnya, maka ini merupakan hal-hal yang kalau kita terbelenggu di dalamnya, maka kita akan menjadi tawanan dari apa yang kita cinta. Kita lihat betapa banyak ada orang-orang yang zahirnya dia menjadi raja, dia pemilik kekuasaan, dia pemilik harta benda, dia pemilik dia pemilik kebijakan-kebijakan. Kemudian kalau bisa dibilang separuh dunia ini milik dia. Tetapi manakala dikatakan para ulama, kalau mau lihat raja yang sesungguhnya, lihatlah apakah dia terikat dengan hal itu atau tidak. Kalau dia terikat dengan cintanya terhadap sesuatu tersebut, maka dia berarti masih belum merdeka, masih jadi tawanan dari apa yang ia cinta. Orang yang kalau sudah merasakan lezatnya, manisnya harta, maka dia berupaya bahwa harta tersebut minimal jumlahnya sama dengan yang dia punya sekarang, itu satu. Yang kedua, dia akan berupaya harta yang ada itu tetap kekal padanya. Atau pilihan yang ketiga, yang berikutnya, bahwa dia ingin mendapatkan yang lebih banyak daripada itu. Itu kalau itu sangat normal, sangat-sangat manusiawi. Maka kalau dalam tabungan saya, rekening saya itu ada 1 juta, maka sebagai manusia yang normal, saya akan berpikir bahwa 1 juta ini minimal tidak hilang, tidak berkurang. Dan bagaimana caranya yang 1 juta ini tetap terus ada. Syukur-syukur kalau dia bertambah. Kalau nasib jahat, jangan sampai dia berkurang. Nah, tetapi lihat betapa ternyata ketika seseorang berpikiran seperti ini, maka berarti dia bukan menjadi pemilik harta, tapi hakikatnya harta yang memiliki dia, harta yang mencengkram dia. Maka man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Dikatakan dahulu para ulama bahwa nyatakan orang yang cinta sesuatu, maka dia tawanan dari yang dia cintai tersebut. Senang burung ketitiran, begitu. Burung apa? Perkutut. Ketitiran itu. Wah, pagi, siang, malam. Sampai manuk sewet, lamo-lamo ngelebang. Ngapa pagi siang malam bini dak diagoi, anak dak diantar sekolah, kemudian sembahyang Jumat terlambat, hanya nak ngagoi burung itu. Maka sebenarnya bukan dia pemilik burung perkutut itu, tapi burung perkutut tersebut sedang menaklukkannya dengan asbab rasa cintanya yang berlebihan. Maka benar ketika zaman dahulu para ulama salafun salih, terutama misalnya para sahabat seperti Sayyidina Uthman ibn Affan, maka Sayyidina Uthman ibn Affan itu orang yang bakhil, ya ikhwan. Siapa bilang beliau orang yang loman, orang dermawan? Beliau itu bakhil. Bakhil pada aspek kalau bab dunia. Kalau bab akhirat, Masya Allah, beliau sangat loman, sangat dermawan, sangat sakhi, beliau karim, orang yang mulia gara-gara kedermawanannya. Maka dalam bahasa sederhana, kalau Sayyidina Uthman bin Affan, kalau untuk bab dunia ini 1000 bela banyak bagi beliau untuk bab dunia, tapi untuk bab akhirat 1 juta masih kurang. Nah, ini orang-orang terdahulu seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau dikungkung, mereka tidak mau dicengkram oleh rasa cinta terhadap dunia. Kalau kita cinta terhadap dunia, maka berarti dia yang mencengkram kita. Maka kita lihat betapa ada orang yang kemudian misalnya
dia bekerja pada fulan bin fulan, maka kalau kita lihat apapun perkataan fulan bin fulan jadi bosnya itu dia ikuti. Bila perlu jam 2 malam, yalah kacak lemaknya misalnya, ngudut sambil ngopi. Siap bos, berangkat jam 2 dalu. Demi apa? Demi menyenangkan orang yang jadi atasannya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau kita masih seperti itu, kita masih belum menjadi orang yang hurrun, belum bisa menjadi orang yang merdeka. Orang yang merdeka adalah orang yang bebas dari cengkraman kungkungan itu semua. Nah, ketika kita sudah lepas dari cengkraman dunia, maka siap-siap kita menjadi abdun lillahil wahidil ghaffar. Kita menjadi hamba dari Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Pengampun. Nah, jadi orang merdeka itu seperti itu. Dan lihat siapa yang merdeka? Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang merdeka. Lihat bagaimana kemudian para ulama seperti Sayyidina Imam Abi Hanifah. Beliau gara-gara berbeda pendapat dengan penguasa saat itu, penguasanya lalim, beliau ditangkap sampai 20 tahun dalam penjara. Beliau terpenjarakan beliau di dalam penjara. Tapi pemikiran beliau tak bisa dipengaruhi. Itu orang merdeka. Al-Imam Abu Hanifah bahkan banyak menelurkan fatwa, kemudian ijtihad beliau ya ketika beliau dalam penjara. Dan kita lihat betapa banyak ada orang-orang yang zahirnya mereka dikerangkeng, tapi ternyata pemikirannya bebas. Itulah orang yang tak menghambakan kepada sesuatu. Kenapa? Karena jikalau kita tak meninggalkan itu secara ikhtiari kita atas keinginan kita, maka siap-siap kita akan meninggalkannya dalam kondisi terpaksa. Maksudnya adalah bahwa ya ikhwan, ya kita nih mau tak mau karena kita bagian dari anak bangsa, kita akan teringat bagaimana Presiden Soeharto Lerhan. Ada sampai ucapan beliau, lengser ke Brabon, mandek pandito. Artinya apa? Ya sudah saatnya, kalau sudah sore, sudah saatnya kembali ke rumah, sudah saatnya mendekatkan diri kepada Allah, menjadi seperti pendeta. Maksudnya munajat kanggo sebo mengko sore katanya. Bahwa hari kala petang siap-siap nak malam. Petang itu maksudnya tua, sebentar lagi maut akan mendatangi. Nah, itu kan orang merdeka. Tidak dengan kata-kata, oh saya harus jadi presiden sampai mati, tidak. Maka ini bukti Allah ingin mengikat kepada seorang bahwa kekuasaanmu itu kalau tidak kau tinggalkan dengan ikhtiar darimu, dengan kerelaan darimu, maka engkau akan dibuat terpaksa untuk meninggalkannya. Orang kalau cinta dengan dunia, dia tak memutuskan untuk berhati-hati sudut pandangnya dengan dunia, sampai saking cintanya dengan dunia jadi orang yang bakhil. Jadi orang yang medit, pelit, yang na'udzubillah, minta ampun, bakhilnya minta ampun. Maka orang-orang seperti ini artinya cinta dengan dunia. Kalau dia tak meninggalkan kecintaan tersebut dengan ikhtiar kemauannya, maka dunia itu akan dicabut dengan terpaksa, dengan cara terpaksa. Artinya dia dipaksakan untuk berpisah dengan dunia. Maka dikatakan oleh sabda dawuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan bahwa yang mengikuti jenazah mayit itu ada 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'ul itsnan, yang mengikuti seorang hamba itu ketika dia jenazahnya sudah jadi mayat, sudah jadi jenazah, yang mengikutinya 3. Ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, harta bendanya, kepemilikannya terhadap benda. Yang ketiga, amaluhu, yang ketiga adalah amalnya. Fayarji'ul itsnan, yang kedua balik. Harta balik, keluarga balik. Oh tidak kak, pokoknya sehidup semati, dak kate ceritanya ada kemudian cewek baru nikah, kemudian ngomong, kemudian ayo kuburkan saya bersama jenazah suami saya, dak kate. Itu kan ungkapan saking cintanya. Tapi tetap secinta-cintanya seorang istri kepada suami, life must go on. Hidup itu harus tetap berjalan, harus berlanjut. Kalau ada anak, mana anaknya dijauh makan.
Kalau misalnya dia lagi hamil, bagaimana kehamilan itu terjaga, kemudian amanah dari sang suami, anaknya bisa selamat, kan seperti itu. Maka mau bagaimanapun keluarga akan balik. Wa maluhu, pulanglah apa harta bendanya, mobil yang ngiring ke, jabatan yang ngiring ke, kemudian segala macam, khalas, semua balik. Tinggal yang amal yang akan menemani kita. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi menjadi manusia merdeka itu seperti itu. Jadi manusia merdeka itu manusia yang tak terkungkung dengan kecintaannya kepada dunia. Cinta dunia boleh dalam artian kita menggunakan dunia sebagai wadah kita untuk mencari akhirat. Maka orang yang cinta dengan dunia, dia sayang dia dengan rumahnya. Rumahku ini Ustaz, walaupun kecil sekian kali sekian, tapi aku sangat cinta. Ngapa? Karena rumah ini, di sini aku bisa ngajak orang pengajian, ngajak orang diskusi ilmiah, ngajak silaturahim, ngajak makan-makan. Saya cinta rumah ini karena di dalam rumah ini banyak sekali ada kebaikan di sini. Itu namanya cinta yang benar. Tapi cinta yang keliru, rumah dijadikan tempat berkumpul, tapi berkumpulnya yang tak benar, yang menjauhkan daripada Allah, na'udzubillah. Itu yang kita bahas yang lalu. Kemudian al-hikmatu tsalitsata asyara, hikmah yang 13. Qala radhiyallahu anhu, berkata Qutbul Irsyad Ghuthul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, beliau menyatakan ma'urifa qadru syai'i bimithli dhiddihi wala tasallal musabu bimithli dzikri man usiba bimithli musibatihi. Beliau menyatakan ini fenomena alam. Fenomena alam itu bagaimana? Begini. Beliau menyatakan bahwa tidak ada atau tidak diketahui kadar sesuatu kecuali kita dalam posisi kebalikannya. Itu. Jadi maksudnya, maka dalam salah satu maqalah dinyatakan oleh para ulama itu seperti dawuh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nashihul Ibad. Syekh Nawawi Al-Bantani itu rahimahullah, beliau mengiktibas, mengambil kalam hikmah dari para ulama seperti ini. La ya'rifu qadra as-sihhati illa al-marid. Kira-kira seperti itu. Tidak akan tahu kadar berharganya sehat kecuali siapa? Orang sakit. Orang sakit itu, Pak, Masya Allah, dia akan merasakan lezatnya. Bahasa budak Bakri, lezatnya itu. Saking lezatnya itu terasa nikmat sehat itu sama, ya Allah, terima kasih. Kecuali siapa? Kecuali orang yang sakit. Orang yang sakit, lawan dari sakit itu sehat. Lawan dari sehat itu sakit. Maka orang yang sakitlah yang tahu betapa berharganya kesehatan itu. Gigi masih lengkap, masih gemerutuk makan es batu. Es batu itu kan minuman keras kan? Keras dia kan? Kemudian dia makan krap-prup daluari. Kita dengarnya tuh ngilu minta ampun. Uji kita yang latua yang gigi mulai mengucapkan goodbye itu ke mulut masing-masing. Mulai tanggal sekok gigi, tanggal sekok lama-lama ompong. Takkan tahu kadar lemaknya ada gigi kecuali orang yang ompong. Kira-kira seperti itu. Hatta sampai kepada orang yang pakai gigi palsu sekalipun. Ada tangguhan, siapa yang pacak besiul ya? Walaupun dia sambil makan pacak besiul ngapain? Kata orang yang pakai gigi palsu. Dia sepacak gosok gigi sambil besiul itu katanya. Giginya digosok, dia besiul. Itu orang pakai gigi palsu. Tapi tetap tak lemak, berliur nak keluar baik misalnya. Kemudian tak lemak pokoknya, dan tidak akan tahu kadarnya gigi itu, betapa berharganya sebatang gigi, kecuali siapa? Kecuali orang yang sudah bertanggalan giginya. Tidak akan tahu betapa nikmatnya ya ikhwan pacak berjalan ke masjid. Siapa? Allah yarham sayyidatil walidah ummi, umak kami, Nurwara binti Abu Nawas, Allah yarham. Beliau teman nangis. Karena beliau itu di separuh akhir usia beliau itu kan ya
lah tak baca lagi nih, tak baca ngapo-ngapo, ngandalkan siapa yang diparak beliau tu lah. Ada anak-anak, ada cucunya cucu. Neman beliau nangis, ngapo? Aku kepengen yang kata beliau, nak kecawi saniko, nak kecawi sanitu, tapi tak baca. Hanya mewakilkan telinga untuk menikmati pengajian. Mak mana bentuk pengajian tak baca, tak terlihat. Ngapo? Ya tak baca berjalan. Pesan beliau kepada kami berarti maksudnya berejo kamu yang hidup yang sehat ikut. Ngapo masih nak ngelayap kemana-mana? Kalau kamu lah lumpuh tak baca berjalan, betapa rindunya kamu pengen masuk ke majelis taklim. Betapa rindunya kamu duduk kemudian bersama orang-orang saleh di rumah Allah. Betapa rindunya kamu hadir bersama melihat kedatangan ulama, kita datang majelis maulid, kita melok, kemudian pengajian taklim, pekanan bulanan. Itu tidak akan didapat kenikmatan itu berharganya kecuali orang yang sudah susah untuk berjalan. Berarti pesan bagi kita yang masih ikeni, berarti mumpung kita masih sehat, mata masih waras, telinga pendengaran masih lemah, liur masih lemah, kita manfaatkan. Bukan manfaatkan untuk dunia, tapi manfaatkan untuk beribadah, golek sangu di jurang Jawa, mencari bekal sebanyak-banyaknya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata beliau. Wala ya'rifu qadra syabab illa syuyukh. Dan tidak akan tahu betapa berharganya masa muda illa syuyukh, kecuali orang-orang yang sudah tua. Syuyukh, syaikh itu syuyukh kan dari jamak dari kata syaikh. Syaikhun itu kan orang tua. Cuma kadang-kadang syaikhun ini tua ini bisa tua senior atau dituakan karena umurnya, ada dituakan karena hartanya atau jabatannya, ada dituakan karena ilmunya. Tetapi mengacu kepada makna dasar, syaikhun itu adalah betul-betul orang tua secara fisik, secara usia. Maka dinyatakan oleh cerita Safura, istrinya Nabiullah Musa alaihissalam, maka menyatakan sesungguhnya kami ini anak pengen ngambil air, tetapi kemudian kami ini wanita, kami pengen sekali untuk dapat bagian untuk mengambil jatah air untuk ternak dan tanaman kami, tapi kami punya ayah yang syaikhun kabir, sudah tua. Nah, berarti secara bahasa syaikhun itu artinya orang tua, dan secara umum seperti itu tua secara usia. Maka dikatakan ulama ahlul hikmah, mereka menyatakan wala ya'rifu qadra syababi illa syuyukh, dan tidak tahu kadar betapa hebat berharganya masa muda kecuali orang-orang yang sudah tua. Uji kita menmuda ke ni kan, terbayang dulu menmuda ke berkereta atau bermotor, kehujanan, kepanasan, masih pakam nantang-nantang menakutkan ni, tak apa-apa, angin takut di diri bahasanya. Itu masih muda, masih pakai minyak rum, minyak apa, amanlah tu apa, minyak cap kapak, ganda pura, kemudian minyak cap serai, cap tawon, segala macam. Maka kita rindu sekali dengan masa-masa itu. Jangan saling tunjuk kamu, bakal tua kamu. Jadi ikhwan dimuliakan Allah, maka berarti lihat ketika lagi muda, jalan gagah, kekuatan masya Allah, mata maksud kita masih pelisap. Ya, artinya apa? Ingatan masih kuat. Sekali pengajian dengar uji ustaz tua apa, uji ustaz ini, oh masih hafal. Tapi kalau tua ini misalnya berpucuk limo, kepala limo itu diulang-ulang, sudah itu keluar masjid lupa lagi. Bahwa betapa berharganya waktu muda, dan tidak tahu kadar berharganya waktu muda siapa kecuali orang tua. Maka berarti ketika muda ini, beruntunglah orang-orang yang telah menggunakan masa mudanya dengan sesuatu yang bermanfaat, yang produktif. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di sisi Allah adalah yang banyak berikan manfaat.
Dan yang paling bisa memberikan manfaat yang banyak itu siapa? Anak-anak muda sebenarnya. Ada istilah fresh graduate. Kalau sudah baru keluar dari kuliah itu kepala masih berasap itu, wah Masya Allah itu berdayakan mereka. Jadikan pengurus masjid, jadikan pengurus musola, berikan kepercayaan. Jangan kita dikte-dikte, biarkan mereka, asal kita terus membimbing, menggiring, memberikan nasihat. Ikon ini kadang jadi pengurus pengen nak ngalahkan zaman dulu, mempacak sampai mati tidak jadi ketua masjid, mempacak sampai mati nak jadi ketua PHBI. Sementara anak-anak muda yang baru lulus kuliah ini kan berasap itu, banyak sekali ide. Duit ada masjidnya, tapi paling hoji itu lagi ceramah lagi. Bukan tak jadi ceramah, mungkin mereka punya semacam format. Oh mungkin selain ceramah kita adakan apakah, kita adakan lomba hadrohkah, kita adakan lomba solawat, kita adakan busana muslim. Nah yang seperti ini kapan yang punya ide banyak lagi muda? Kalau lah tua itu mana nak ngijaukan bahwa periuk belango kita tuh pacak berisi beras. Mak mano SPP budak pacak terbayar. Mak mano pacak masih berduit, pacak ngijau punya pacak berbini lagi. Kira-kira mak itu. Nah aku nak nyebut opi tak naruh orang. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika muda itu, maka kita Masya Allah produktivitas, kekuatan luar biasa, idenya banyak, kemudian daya tahannya luar biasa. Maka berarti beruntunglah dan mari yang masih muda, masih kemudian kalau berangkat kemana-mana, lanjut majelis ini majelis, berdayakan, maksimalkan waktu muda dengan yang baik-baik. Karena ketika sudah tua maka tinggal menikmati hasil. Yang dari muda takrir terus murojaah terus, maka kemudian ketika tua lah sudah tinggal mengulangi hafalannya. Sudah semakin mutqin lah dalam bahasa orang-orang hafal. Belajar ini, belajar itu, tinggal tua tinggal pengembangan. Nah, hakata. Kemudian dinyatakan oleh para ulama, wala ya'rifu qadral afiyati illal mubtala. Dan tidak ada orang yang tahu betapa nikmatnya kita afiat. Apa makna afiat? Afiat itu sederhananya kita dalam kondisi rahayulah orang Jawa. Ada beras, awak waras, kemudian gawean ada bini, ada anak, kemudian hidup di negeri dewek, kemudian tetangga baik, itu afiat. Rizkinya halal, kemudian beribadah gampang. Ini maknanya afiat. Dalam kondisi santai yang enak ini, gemah ripah loh jinawi ini, maka orang yang tak mengetahui nikmat afiat kecuali siapa? Illal mubtala, kecuali orang yang ditimpakan musibah. Ahlan wa sahlan, sadiqsan, fadal Syekhna, syaraftumuna. Bahwa ya ikhwan, orang yang sedang tertimpa musibah, ternyata kita tak tahu bak kali gini, lemak tak ada bakal, dan lemak. Coba misalnya naudzubillah, pengandaian, kita jadi terpidana kasus yang parah sampai kita diberikan hukuman maksimal, yaitu hukum dihilangkan nyawa. Cara kita ini ditembak misalnya kan. Kapan penentuannya? 1 Desember. Bapak-bapak, dari sini ke 1 Desember itu, tenangkah kita? Tak akan tenang. Cobalah aku tak naruh kasus ya Allah, cobalah aku tak ngedarkan sabu ya Allah, cobalah aku tak trafficking ya Allah, supaya cobalah aku ini tak korupsi ya Allah, maka aku sekarang sedang bisa nyaman, bisa ikut pengajian, bisa jualan, bisa nembak burung, bisa nyari apa, baca main badminton. Ada tak ada hasil? Ada, alhamdulillah. Baca ngopi, sudah ngaji. Ngapo? Karena tak naruh kasus. Coba kalau lagi dipanggil KPK, dicari BPK, dicari orang-orang OJK, ini tercurigai ini orang punya aliran dana untuk misalnya dana teroris misalnya. Wah, siap-siap akan ditangkap. Bapak-bapak, ada di Papua tokoh, saya tak sebut nama.
Itu zaman-zaman Pak Antasari Azhar jadi KPK. Itu kan biasanya kan Jakarta dulu main ya. Kemudian nak merambah sampai ke Papua. Baru datang ini Antasari Azhar, dipanggil orang, nak dikasih tahu, nak dia apa? Innalillah orang. Ya mungkin dia penyakit, ya segalanya dari Allah kalau kan. Tapi kan gara-gara memang dia punya kasus, dia punya kesalahan, bakal dipanggil, diperiksa KPK zaman itu. Wow, betaring, betaji, betanduk nian zaman itu kan, zaman Antasari Azhar itu. Datang ke Timika, baru datang seminggu dari situ isdat itu orang. Bayangkan dari dipanggil, mungkin dipanggil Antasari Azhar itu mungkin gerak guduk, gerak guduk, gerak guduk. Maka pasti orang itu akan ngomong, andaikan saya dulu tidak suka korupsi. Andaikan saya dulu ini, andaikan saya itu. Padahal pengandaian nggak boleh. Itu membasok itu, gawe dicari. Nah gawe dicari, siap-siap dengan konsekuensi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, maka betapa kita lihat ternyata orang yang sedang tertimpa musibah apapun, akan tahu bahwa betapa enaknya sedang tidak ditimpakan musibah. Nah itu namanya al-afiyah. La ya'rifu qadra al-afiyah illa al-mubtala. Bahwa orang yang tertimpa musibah lah yang tahu betapa enaknya tak ditimpakan musibah. Berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, maka dikatakan Imam Al-Haddad, ma'urifa qadru syai'i bimithli dhiddihi. Tidak diketahui kadar sesuatu sebanyak pengetahuan itu ketika kita melihat kebalikannya. Dan orang akan mengetahui betapa enaknya punya harta, betapa berharganya kalau lagi punya harta ketika bagi orang yang bokek-bokek. Coba mana ada duit ya Allah, pacak nyumbang 50.000 iko ya Allah, cuma pacak 5.000 kan 5.000 inilah. Bersyukur tapi masih pacak sedekah. Tapi maksudnya dia berandaikan kalau aku punya uang yang banyak ya Allah, aku punya potensi yang banyak untuk bersedekah lebih banyak. Nah ya akan dimuliakan Allah. Itu maksudnya begitu, maksudnya bahwa tidak diketahui kadar sesuatu sebanding dengan kalau dibandingkan dengan kebalikannya. Maka walhamdulillah, berarti bagaimana caranya kita supaya kita ini mendapatkan kebaikan-kebaikan yang utama. Salah satunya banyak-banyaklah mengandaikan dalam aspek nikmat, bukan mengandaikan dalam cobalah aku dak pergi kemudian dak musibah, bukan. Tapi pengandaian di sini, ya Allah, tak terbayangkan kalau lagi sakit sekarang gimana mau berangkat ke Masjid Walimah. Ya Allah, kalau lagi tangan kanan sakit bagaimana misalnya untuk narik ojek. Ya Allah, kalau tangan kanan ku tekilir be sakit be mak mano cara misalnya nak nuliskan kapur di papan tulis, mak mano nak bikin bumbu sate, mak mano nak meracik kopi, mak mano nak goreng pisang, mak mano nak buat pempek gendum untuk berkhidmat ke laki misalnya. Lihat betapa ternyata orang-orang yang banyak mengandaikan nikmat akan muncul ucapan alhamdulillah, karena saat itu dia sedang merasakan nikmatnya nikmat itu. Tak terbayangkan kalau kita sekarang terbaring lemah tak berdaya, pengen dengar pengajian, jangankan pengajian, air minum bae minta ambilkan dengan orang lain. Tak terbayang, ucapkan alhamdulillah atas nikmat kesehatan. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti sering bayangkan kebalikan dari nikmat yang sedang kita rasakan saat ini, maka kita akan berterima kasih luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, wala tasallal musabu bimithli dzikri man usiba bimithli musibatihi. Sederhananya seperti ini. Dan orang yang ketika ditimpakan kesengsaraan, dia tidak akan terhibur kecuali disebutkan di depannya musibah yang ditimpakan pada yang lain. Aku berjalan, kecopetan, di dalam dompet itu ada duit misalnya 500 juta, banyak 500 juta. Kan ada jutanya kan? Dibandingkan 900, banyak 500 juta apa banyak 900?
Ada orang itu cerita, Bapak berapakah ini? Saya tawar 900.000, tidak galak. Sudah, kalau 900 sudah galak, saya beli setengah juta. Mau? Oh mau, ambil, kasih saya dulu. 900 tak galak, setengah juta dia galak. Ngapo? Karena ada sebutan jutanya. Kehilangan setengah juta. Nangis bawang bombay. Tapi bertemu dengan Mang Usman di SAS. Ya Allah, tak mana? Ngapo? Aku kehilangan duit 1 juta. Alhamdulillah, aku cuma setengah juta. Dia tak merasa terhibur kapan kecuali dia mendapatkan orang dengan musibah yang sama. Berarti sama penderitaan kita. Bahkan dia lebih, alhamdulillah ya Allah, aku baru setengah juta, beliau 1 juta hilang. Sampai di situ dulu. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi lima yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa takarram wa tahannan ala sayyidina Muhammadin طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. Ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam konteks musibah. Beliau menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah cobai dia dengan musibah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Sesungguhnya setiap kondisi perkara mukmin itu pasti baik. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan itu tidak didapatkan kecuali oleh orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Jika ia ditimpa dengan kebaikan, kesenangan, lantas ia bersyukur, fakana khairan lahu, maka niscaya itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lahu. Dan jikalau dia ditimpakan dengan kesusahan, keburukan, kemalangan, musibah, hal-hal yang tak mengenakan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lahu, maka niscaya itu akan menjadi kebaikan baginya. Jadi bagi seorang mukmin, mari kita terus atau kita mulai belajar untuk memandang sesuatu itu berdasarkan kacamata Allah. Dalam bahasa sederhana, kalau guru kami, orang tua kami, Ujuk Jul, adiknya Ustaz Ali Al-Tayyib Allahyarham, kalau dimintai nasihat, satu yang paling sering beliau sampaikan, beliau paling sering sampaikan apa? Kita ni minta yang terbaik menurut Allah. Kalau bagi Allah baik, khair, sudah selesai, tutup perkara. Kadang-kadang yang banyak bikin masalah ini, bahwa kita minta yang terbaik menurut kita, dan itu belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, seolah-olah beliau ingin menyampaikan
bahwa puncak keimanan seorang mukmin itu manakala ia memandang dengan pandangan Allah, menerima keputusan Allah, bahwa keputusan Allah itu mutlak adanya, pasti baik adanya, maka sudah selesai. Kadang kan sudut pandang itu berubah manakala kita melihatnya dengan sudut pandang kepentingan kita. Maka kata beliau, tapi memang ini butuh kesabaran, ketabahan, butuh proses pembelajaran yang luar biasa. Maka ikhwan dimuliakan Allah, sebagai penutup kita akan membahas satu maqalah dari Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab ini masih dalam konteks musibah. Beliau menyatakan, ma usibatu bi musibatin illa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin. Ma usibatu bi musibatin, tiadalah aku ditimpa dengan satu musibah, illa kana lillahi alayya fiha arba'u ni'amin, kecuali ada 4 keuntungan untukku yang itu berasal daripada Allah. Dan 4 keuntungan atau 4 nikmat tersebut, maka yang pertama, annaha lam takun fi dini. Pertama, musibah itu tidak dalam aspek dunia, dalam aspek agama. Selama musibah itu tidak berkaitan dengan bab agama, maka itu aman-aman baik itu. Tapi kalau sudah bab agama, kemudian kita misalnya ada datang orang dengan pemahaman yang Allah itu misalnya pecah manusia, Allah berkumis, kemudian Allah duduk, betis Allah maiko, lengan Allah. Nah, itu sudah musibah dalam pemahaman agama. Ini sudah musibah besar ya teman-teman. Tapi selama bukan pada aspek pemahaman agama, maka itu nikmat sudah, musibah itu. Kemudian yang kedua, wa annaha lam takun akbar minha, dan bahwasanya ia tidak lebih besar daripadanya. Wa annani lam uhram ar-ridha 'inda nuzuliha, selama aku kemudian tidak terharamkan dari kerelaan ketika nuzulnya, ketika turunnya musibah, itu sudah nikmat. Artinya selama nikmat tersebut tidak membuatku kemudian putus asa, tidak membuatku kemudian menyatakan Allah tak adil. Selama ketika turunnya musibah itu kemudian aku masih bisa ridha, aku menerima bahwa semua selama daripada Allah itu baik adanya, maka itu tetap bukan merupakan hal yang besar bagiku. Bahkan itu jadi satu nikmat. Artinya musibah itu ketika datang, kemudian kita bisa mensikapi musibah itu dengan kesabaran, dapat pahala tidak? Dapat. Nah, itu kebaikan kata beliau. Itulah nikmat. Jadi orang ketika ditimpakan musibah, ya ikhwan, ada orang timpa musibah, ya Allah, keputusanmu ya Allah, mana lagi? Nah, itu qada. Menerima, sabar dengan musibah yang Allah timpakan, pahala. Kemudian gara-gara tertimpa musibah, hatinya semakin dekat kepada Allah, lebih sering sholat. Kira-kira musibah itu mendatangkan kebaikan tidak? Mendatangkan kebaikan. Dengan asbab musibah, ternyata dia sadar selama ini dia sudah jauh daripada Allah. Berarti musibah itu asbab Allah ingin dia jauh lebih dekat kepada Allah. Maka itu satu kebaikan, dekat dengan Allah, sadar akan kesalahan, kebaikan bukan kebaikan. Maka berarti musibah itu pun merupakan nikmat. Kemarin majelis kami, majelis Al-Imdad, dapat musibah. Orang tua kami, pembina kami, nasihat kami, Ayah Indra Mulyawan, dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kami pasti merasa kehilangan dan sedih yang luar biasa. Tapi di sebalik itu, ketika malam nigonya itu, malam nigo itu malam Ahad kemarin, Masya Allah, rumah beliau yang besar itu masih sesak.
habaib, ulama, kiai, asatid, orang-orang awam, rekan kolega, semua datang. Dan semua itu datang, ya datang minimal mengucapkan assalamualaikum, duduk mendengar tausiah, pahala tak? Pahala. Baca yasin pahala tidak? Pahala. Kemudian bertahlil pahala tidak? Pahala. Berdoa pahala tidak? Pahala. Ketika ditimpakan musibah keluarga besar beliau, artinya kami secara keluarga besar, ternyata dengan asbab beliau dipanggil Allah, maka Allah mengumpulkan orang-orang yang sebab itu banyak orang beribadah. Berarti musibah pun ada kebaikan di situ. Daripada ada musibah di satu tempat, di Konoha itu lah, bukan di planet Namek, bahwa ketika ada musibah 3 malam 7 malam berturut-turut untuk mengumpulkan sumbangan kepada ahlul musibah, mereka berjudi. Berjudi ni Bang Haji, kayak kiwa tau, tak lah apa istilah itu. Kemudian buta 9, untung tak ada buta pekak. Kemudian balak sekian, berkumpul, duit terkumpul, kumpulan duit itu diunjukkan kepada ahli musibah. Bagus niatnya, tujuannya bagus, tapi caranya yang salah. Apakah musibah mendatangkan kebaikan? Dari aspek itu kita tak mendapatkan kebaikan. Berkumpul orang untuk maksiat, untuk berjudi yang merupakan dosa besar, maka di mana letak kebaikannya? Maka berarti kalau ada orang di dusun ditimpakan musibah, tentunya setiap orang yang ditimpakan musibah itu pasti merasakan kesedihan. Juga keluarga besar kami, tetangga kami, tadi pagi telah dimakamkan ada Ibu Faridah binti Haji Qasim. Masya Allah, wanita yang tak naruh buruknya bagi kami. Ngomong tak kuat, tak pernah, pokoknya Masya Allah, wanita yang sangat baik. Minta keikhlasan suratul Fatihah untuk beliau. Al-Fatihah. Amin. Jazakumullah khair. Ikhwan dimuliakan Allah, bagi orang yang ditimpakan musibah, mungkin rasanya pasti orang pasti timpa musibah itu kan pasti ngelihat musibahnya dan kesedihannya. Maka ngelihat sedih, mungkin yang punya ayahnya meninggalkannya, sebagai istri dia ditinggalkan suaminya, sebagai cucu ditinggalkan yai atau gedenya atau kakeknya misalnya. Tapi jauh setelah itu, yang tertimpa musibah akan melihat menyadari, kemarin kakek kita meninggal itu ya, Allah kebanyak manusia, Allah kebanyak orang baca yasin, Allah kebanyak orang mengucapkan la ilaha illallah, dikalikan orang 300 yang hadir, sebaca la ilaha illallahnya sampai 30 kali, dikalikan 300. Sebanyak itu pahala, asbabnya kakek kita meninggal, kemudian orang-orang itu berkumpul. Belum lagi sholat jenazahnya, belum lagi sholawatnya, belum lagi maca yasinnya, maca Qurannya, Masya Allah. Maka mengapa kita tak melihat kebaikan di situ? Karena kita sedang tertutupi oleh musibah yang kita lihat. Dan itu wajar, namanya orang tertimpa musibah. Siapa bila tertimpa musibah itu mungkin sedikit yang terfikirkan, ya Allah, berkah meninggalnya ayah kami, ternyata keluarga kami bersatu. Dikit mungkin. Tapi jauh setelah itu, setelah musibah itu sedikit demi sedikit itu menjadi ringan, atau bahkan kemudian kita anggap sebagai satu ketentuan yang pasti, maka kita kan, ya Allah, alangkah ramai yang datang, yang ngaji, ada hataman Quran 30 juznya, ada datang tausiah dari habaib dari kita, Masya Allah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, orang yang ditimpakan musibah mendatangkan kebaikan, itu tanda Allah ridha kepada orang tersebut. Kemudian beliau menyatakan, wa annani arju thawaballahi 'alaiha. Setelah itu kata beliau, kalau itu bukan pada musibah pada agamaku, atau juga bukan musibah yang jauh lebih besar daripada musibah agama, kemudian selama aku ridha dengan keputusan Allah kepada diriku dengan musibah itu, dan selama aku tetap bisa berharap pahala di balik musibah itu, berarti itulah nikmat musibah yang mendatangkan nikmat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti Allah ketika menimpakan musibah bukan karena Allah benci,
bukan karena Allah luwat dengan kita. Satu, ketika musibah Allah ingin menunjukkan bahwa yang stabil itu cuma Allah. Stabil maksudnya stabil dalam aspek kesempurnaannya. Ada Allah sakit, ya Allah mau tak pernah sakit kok. Allah pernah mati, jangankan mati, untuk berkedip satu kedip saja tak mungkin bagi Allah. Itu satu sifat kekurangan. Maka terdapat kekurangan pada makhluk itu untuk menunjukkan kemahahebatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bukti Allah sayang. Selama ikut masuk dari pintu syukur, maka Allah pengen nunjuk pahala sabar. Pahala sabar itu macam-macam. Sebenarnya dikisahkan dalam kitab ini. Ada seorang ulama itu satu saat dia bercerita, ketika aku masuk kota Baghdad, kata beliau, kulihat di situ, masya Allah, ada gadis, alangkah elok gadis, kira-kira pecah apa ya, telur angso sampai putih, telur angso itu alangkah elok orang ya. Tertawa-tawa, senyum-senyum, wah dirore-rore. Yang merorainya, yang ngajak dia tuh merorei ke siapa? Orang tua. Ya maaf ya, sedalam hitungan bahasa manusia, lah jahat, hitam, tua. Kemudian ini iseng nanya ini orang, kau ni akrab nian dengan bapakmu ini? Cak landas lah begitu. Bukan, itu bukan bapakku, itu suamiku. Hah, masya Allah katanya. Ngapo kau galak? Ya bahasanya sederhana baiklah. Sederhanakan pahala di dunia itu kan ada dua. Ada pahala syukur, ada pahala sabar. Jadi dia mendapatkan aku yang mungkin elok, hafizah, masya Allah, dia dapat pahala syukur kepada Allah, itu kebaikan. Dan aku kemudian dititipkan Allah dengan qadanya, dapat suamiku ini, aku bersabar, aku ridho, aku ikhlas, tak ada sedikit penyesalan, itu pun jadi kebaikan. Nah jadi kira-kira kita ini kan bagi orang rumah kita kok pahala sabar atau pahala syukur orang rumah ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tinggal kita baca ya, kira-kira apa pahala syukur apa pahala sabar. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa ternyata di sebalik sesuatu pun yang kadang-kadang tak menguntungkan bagi kita, kita sebut sebagai musibah, ternyata faulaika humul muhtadun. Mereka itu orang mendapatkan hidayah, mendapatkan rahmat, mendapatkan curahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Mudah-mudahan manfaat. Kepada Allah kita senantiasa istighfar, mohon ampun atas kesalahan al-faqir, minta maaf, minta diikhlaskan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.